Setiap lekuk perbukitan dan birunya air Danau Toba adalah saksi bisu sejarah. Namun, pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa keagungan ini sebenarnya bukan hak milik kita untuk dirusak? Ini adalah aset pinjaman yang harus kita serahkan kembali kepada generasi mendatang dalam kondisi yang sama sempurnanya. Namun, melihat realita hari ini, pencemaran yang kian nyata, dan eksploitasi yang tak terkendali, masihkah kita punya muka untuk bertemu anak cucu kita nanti? Pertanyaannya bukan lagi soal apa yang kita dapatkan dari Toba, tapi apakah kita sedang merawat titipan mereka atau justru sedang merampas hak mereka demi kenyamanan sesaat kita? Magnet dunia di jantung Sumatera. Teman-teman, saat ini Danau Toba sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, fokus pemerintah dan investor global sedang tertuju ke sini. Bayangkan, akses yang dulu terasa jauh kini semakin dekat dengan adanya tol dan revitalisasi bandara internasional. Potensi kita tidak main-main. Kita punya pengakuan dari UNESCO Global Geopark. Ini adalah stempel kelas dunia yang menyatakan bahwa kekayaan alam dan geologi kita adalah warisan untuk umat manusia. Di masa depan, Toba diprediksi akan menjadi pusat sport tourism dan luxury tourism. Kita sudah lihat buktinya melalui ajang balap air internasional yang sukses besar kemarin. Ini adalah sinyal kuat bahwa Toba punya kapasitas untuk menyelenggarakan acara skala global. Budaya sebagai nyawa pariwisata. Tapi, apa artinya kemewahan tanpa nyawa? Kekuatan terbesar Danau Toba di masa depan bukan hanya pada infrastruktur betonnya, melainkan pada kehangatan budaya kita. Bayangkan, wisatawan dari Eropa atau Amerika bukan hanya datang untuk melihat air, tapi untuk belajar filosofi Dalihan Natolu, mendengarkan harmoni musik tradisi, dan mencicipi aroma kopi terbaik dari Tanah Humbang. Di sini peran kita sebagai anak muda. Bagaimana kita mengemas narasi budaya ini melalui teknologi digital agar terlihat keren namun tetap sakral. Kreativitas kita dalam membuat konten adalah jembatan yang akan membawa identitas lokal ini melintasi batas-batas negara. Tantangan berat. Sebuah janji untuk masa depan. Teman-teman, mari kita sejenak berhenti bicara soal angka kunjungan atau investasi besar. Ada satu pertanyaan jujur yang harus kita jawab. Apakah Danau Toba sedang baik-baik saja? Ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan, alam ini bukanlah warisan dari nenek moyang, melainkan titipan atau pinjaman dari anak cucu kita. Pertanyaannya, jika hari ini kita meminjam Danau Toba yang indah ini dari mereka, seperti apa rupa danau ini saat kita kembalikan nanti? Apakah kita akan mengembalikannya dalam keadaan jernih? Atau justru menyisakan air mata yang kering? Satu hal yang harus kita sadari, Danau Toba tidak bisa berjuang sendirian. Pertama, mari kita bicara soal ekologi yang terluka. Kita bangga dengan luasnya kaldera ini. Tapi, apakah kita sadar akan kualitas airnya? Pertumbuhan industri, limbah rumah tangga yang tidak terkelola, hingga pola pertanian yang kurang ramah lingkungan, pelan-pelan sedang membebani paru-paru Toba. Kita tidak ingin di masa depan, anak cucu kita hanya bisa melihat keindahan Toba melalui foto lama di galeri ponsel kita. Karena airnya yang asli sudah tak lagi layak untuk disentuh. Kedua, adalah tantangan mentalitas dan kepedulian lokal. Menuju destinasi dunia, musuh terbesar kita bukanlah persaingan dengan negara lain, melainkan rasa pemakluman kita sendiri. Kita memaklumi sampah yang dibuang ke pinggir jalan, kita memaklumi harga yang sengaja dinaikkan secara tidak wajar, kita memaklumi hilangnya kepohonan di lereng bukit demi keuntungan sesaat. Menjadi tuan rumah yang baik bukan berarti kita harus mengubah jati diri kita sebagai orang Batak atau anak Medan yang tegas.
Justru ketegasan itu harus kita pakai untuk menjaga standar. Tegas menjaga kebersihan, tegas menjaga integritas harga, dan tegas menjaga keramahan yang tulus. Jika kita tidak menghargai rumah kita sendiri, bagaimana mungkin dunia bisa menghargainya? Tantangan ini berat, kawan. Sangat berat. Tapi ingat, setiap pohon yang kita tanam kembali di perbukitan, setiap sampah yang kita pungut, dan setiap senyum ramah yang kita berikan kepada tamu adalah cicilan utang kita kepada anak cucu kelak. Kita tidak ingin Toba menangis dalam diam. Kita ingin Toba terus bernyanyi dalam harmoni. Prediksi kami, di tahun 2030 atau 2035, Danau Toba akan menjadi tempat berkumpulnya para digital nomad dari seluruh dunia. Orang-orang bekerja dari tepi danau dengan koneksi internet cepat, sambil menikmati udara segar yang tidak ada di kota besar. Kita akan melihat integrasi antara teknologi modern dengan kearifan lokal yang harmonis. Toba akan menjadi simbol bahwa kemajuan zaman tidak harus mengorbankan akar budaya. Masa depan itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita jemput. Danau Toba punya segalanya untuk menjadi yang terbaik di dunia. Asalkan kita, anak muda, dan seluruh elemen masyarakat mau bergerak bersama menjaga dan mengembangkannya dengan hati. Menurut kamu, apa satu hal paling penting yang harus segera dibenahi di Danau Toba? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi secara positif. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten informatif seperti ini. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Salam kemajuan.